Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal bagi kita semuanya. Biarlah melalui perayaan Natal ini kita menikmati sukacita Natal. Biarlah kita bersama-sama mau menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Saya undang kita siapkan hati kita. Mari kita membawa setiap kehidupan kita untuk datang ke memuji meninggikan nama Tuhan. Untuk doa pembukaan saya mohonkan kasih Bapak Sutanto Hadirin dapat memimpinnya. Puji syukur Tuhan, pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami kesempatan untuk memuji, memperingati hari Natal ini Tuhan. Dengan Engkau memberkati musik, WL maupun singer Tuhan. Semua berjalan baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kami mau bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan, merayakan keagungan, merayakan kelahiran, kedatangan Tuhan ke dunia. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita dengan segenap hati kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Terpujilah Engkau. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, Kaulah Raja segala raja. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala syukur kami Tuhan hanya bagimu, hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau, terpujilah, mulia namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Kaulah Raja kami, Kaulah Raja kami Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Segala puji syukur kami, puji syukur kami. Kaulah Raja kami, Kaulah Raja kami. Mulia namamu, mulia namamu. Segala puji syukur hanya bagimu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya.
Sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Mari kita dengan segenap hati sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Amin. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, biarlah pada sore hari ini kami mau bersukacita bersama-sama, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita bersukacita, amin. Kita bersukacita, amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah lahir dan hadir dalam hati kita, diam di antara kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja dunia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya.
yang mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, di tas surga bergema. Lahir Raja mulia, di tas surga bergema. Lahir Raja mulia, di tas surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi Gloria Bapak Ibu. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nambah penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Tiba waktunya kita akan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Saya undang untuk pelayan Tuhan yang membawa persembahan dapat kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Pada sore yang indah ini, kami dapat bersama-sama merayakan indahnya Natal, sukacita Natal. Kaulah Raja di atas segala raja yang datang untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Mohon kuduskan dan layakkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berdiri Bapak Ibu. Kesukaan bagi dunia, Dia yang lahir datang bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur. Haleluya. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin, puji nama Tuhan. Setiap kita bersyukur, amin. Bagaimana kita telah diberi hadiah yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu hanya firman Tuhanlah pelita bagi jalan kita. Hanya di dalam firman Tuhanlah kita semakin mengenal pribadi Allah yang dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Natal kami menjadi berarti karena ada Engkau yang hadir dalam hati setiap kehidupan kami. Berkenan padamu seperti palungan, seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa
Tuhan, layakkan hati setiap kami Tuhan. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita dengan segenap hati. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita dengan segenap hati. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kiranya Engkau yang lahir, hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya, haleluya. Indahnya kasih-Mu lahir di hati setiap kami Tuhan. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu. Indahnya Natal di hati setiap kami, karena kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kami bersyukur, kami terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Kau telah hadir diam di antara kami. Kau menjadi manusia menebus dosa kesalahan kami. Kau yang mengasihi setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih
Kami sungguh menikmati sukacita Natal pada hari ini Tuhan. Karena Engkau yang telah hadir di dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati hamba-Mu. Kiranya menjadi saluran berkat bagi setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tahun lalu kita nggak bisa merayakan Natal. Ya, kita hanya ibadah secara online. Tapi puji Tuhan, walaupun kondisinya belum pulih betul, tapi hari ini, tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Ya, tema Natal kita tahun ini, Raja di atas segala raja. Ya, bersama-sama saya kita katakan 3, 2, 1. Raja di atas segala raja. Kita buka di dalam Mazmur pasal 47. Kitab Mazmur 47 ayat yang kedua mulai sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya baca. Bagi yang belum menemukan bisa dilihat di layar LCD. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya Allah Raja Seluruh Bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas segala bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur Yesus lahir dan datang ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar juru selamat bagi kita, tapi Dia juga adalah Raja di atas segala raja. Raja-raja di dalam dunia ini ditentukan wilayah kerajaannya dan kuasanya juga berlaku kepada zona atau wilayah yang dia kuasai itu. Dan raja yang ada dalam dunia ini juga ada batas waktu jabatannya. Ketika dia mungkin berapa periode terpilih, maka setelah itu dia akan pensiun dan tidak lagi diakui menjadi raja di tempat itu. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Dia adalah Raja di atas segala raja, dan pemerintahannya itu tidak terbatas kepada satu negara atau satu kawasan. Tapi
firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 itu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Ya, Bapak Ibu perhatikan, kepadaku, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan satu kuasa, dua kuasa. Seperti itu Bapak Ibu? Enggak, tapi dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu raja di atas segala raja, dia memerintah, dia berkuasa baik di bumi dan juga di sorga sampai selama-lamanya. Itu hebat dan dahsyatnya Allah kita, Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih 400 sampai 500 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini, seorang nabi bernama Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa seorang raja akan lahir dan datang ke dalam dunia ini. Kita lihat dalam Mika 5 ayat yang pertama dikatakan di sini, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Wih, luar biasa Bapak Ibu. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa akan lahir seorang raja yang akan memerintah bagi Israel, dan pemerintahannya itu dari permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kerajaannya itu, pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang kekal. Kita lihat lagi bukti supaya lebih kuat Bapak Ibu. Nabi Yesaya juga menubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan, "Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Ya. Bapak Ibu, tidak ada tokoh atau Allah yang lain yang memiliki kedudukan atau jabatan yang sehebat atau sekuat Yesus. Ya, lambang pemerintahan katanya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib. Ya, bukan hanya sekedar penasihat atau penasihat kaleng-kaleng Bapak Ibu, tapi dia adalah seorang penasihat, seorang pengacara yang ajaib, dan juga Allah yang perkasa. Ya, Allah itu aja sudah kuat loh Bapak Ibu. Tapi dia dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dia juga adalah Raja damai itu sendiri. Itu sebabnya kita nggak perlu ragu lagi untuk memilih Yesus dan menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Berapa minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus itu ada kepastian. Di dalam Yesus itu enggak ada keraguan-raguan. Di dalam Yesus itu bukan kata mudah-mudahan engkau selamat, mudah-mudahan engkau masuk surga, enggak. Orang yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan dia pasti diselamatkan.
Orang yang mengakui Yesus itu Tuhan dan Allah di dalam kehidupannya, dia pasti disebut menjadi anak-anak Allah. Dudukan kita juga adalah sebagai ahli waris dari kerajaan Allah itu sendiri. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, segala masalah boleh terjadi dalam hidup kita, tapi jangan biarkan masalah, persoalan dan kesulitan, tekanan demi tekanan dalam hidup ini menenggelamkan imanmu, memudarkan pengharapanmu, dan membuat hati kita menjadi beralih kepada jalan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebabnya Yesus berani berkata karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, yang bisa masuk ke dalam surganya itu kalau tidak melalui Allah itu sendiri. Karena dia adalah raja di atas segala raja, segala kuasa ada dalam tangan Tuhan. Dia yang menentukan, dia yang sanggup mengarahkan hidup kita. Itu sebabnya kalau mungkin ada di antara kita yang hadir pada saat sore hari ini, kita rayakan Natal, tapi dalam hati kita masih ada lobang yang besar, yaitu yang namanya keraguan-raguan. Apa benar Tuhan itu juru selamat? Apa sungguhan Yesus itu bisa membawa saya dan memberi saya masuk ke dalam surganya dan memiliki hidup yang kekal? Pastikan Bapak Ibu, hanya di dalam Yesus Kristus engkau bisa selamat. Hanya di dalam Yesus engkau akan menerima hidup yang kekal itu. Firman Tuhan mengatakan dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini. Dan tidak ada nama di muka bumi ini yang diberikan kepada dia yang bisa menyelamatkan aku dan engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang pasti. Ketika engkau membuka hatimu, engkau terima Yesus itu menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan yang kau tempatkan dalam hatimu untuk memiliki kursi atau tahta yang paling tinggi. Dengan hati engkau percaya, dengan mulut kita mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Kau akan lepas dari hukuman kekal api neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada di antara kita mungkin baru pertama kali dengar nama Yesus, bagaimana Yesus itu, buka hatimu, rindukan untuk dia masuk di dalam hatimu dan mengisi relung-relung hati kita supaya tidak mengalami kekosongan. Tapi ketika Yesus datang, maka dia yang akan mengisi kekosongan di dalam hati kita dan dia yang sanggup menutup luka yang ada di dalam hati kita dengan kasih yang ajaib, dengan kehadirannya yang begitu luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyadari bahwa Yesus itu adalah Raja yang hebat, Raja yang luar biasa, maka seharusnya setelah kita tahu bahwa dia adalah Raja di atas segala raja, maka seperti hambanya Bapak Yosua tadi pagi sudah sampaikan, seharusnya ada ketaatan di dalam hati kita. Ya, kita lihat kembali di dalam Matius pasal 28 tadi, ayat yang ke-18 dikatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga dan di bumi. Dan ayat selanjutnya bisa diklik Bapak Ibu, Saudara Rehan. Ya, karena itu
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja, maka kita harus taat untuk melakukan yang namanya perintah agung atau amanat agung itu. Mari sadari Bapak Ibu, yang memberikan perintah itu adalah raja di atas segala raja. Seringkali perintah akan bisa terwujud tergantung kepada siapa yang menyuruh atau siapa yang memerintahkan. Kalau ada bocah ya, bocah cilik datang kepada kita, terus dia tunjuk-tunjuk kita, perintah-perintah kita, ya kita akan reken, ya kita ngowes saja kan, ngapain lu? Bocah cilik kok merintah, saya orang tua. Umur kita juga ya kamu lebih, ya masih bau kencur saya ini udah, orang tua selalu mengatakan saya ini udah banyak makan garam, makan manis gula gitu ya. Garam, manis, asemnya hidup ini saya ini jagonya udah banyak pengalaman. Kamu siapa? Perintah-perintah saya. Ya kita nggak akan mau diperintah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang memerintahkan kepada kita adalah Dia raja di atas segala raja dan segala kuasa sudah diberikan Bapa kepada Dia. Otoritas yang tertinggi itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan yang berkuasa di atas segala bumi dan sorga itu memerintahkan kepada kita, seharusnya kita harus taat. Yang harus kita lakukan, kita juga menjadi penjala manusia. Kita lakukan amanat agung. Saya pernah mengatakan, mungkin dalam kondisi-kondisi corona seperti ini sulit bagi kita untuk kita dekati tukang beca, ngobrol, kita naik di atas becaknya, terus langsung kita mulai nginjilin dia, ceritakan tentang Yesus. Atau mungkin di pasar-pasar kita mulai khotbah, kita KKR. Ya, di YouTube itu sekarang banyak Bapak Ibu ya. Di Kota Manado, di Papua, di pasar, di keramaian pasar itu mereka bawa sound system, speaker. Oh, mereka mulai KKR, naikkan puji-pujian, terus khotbah, ditantang siapa yang sakit, siapa yang butuh didoakan. Di pasar itu Bapak Ibu diadakan KKR, khotbah di situ, ditumbang tangan. Ya, mungkin sulit bagi kita karena kita juga harus ya, jalankan protokol kesehatan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur kita ada di zamannya, yaitu komunikasi yang begitu canggih. HP kita, gadget kita, kita bisa pergunakan untuk kita juga melakukan PI, melakukan amanat agung. Jadi kalau ada di antara kita di sosmednya itu isinya hanya penuh dengan kebencian, kecurigaan, hal-hal yang negatif yang diposting, mulai berubah. Pulang dari Natal ini, mulai upload hal-hal yang bagus, posting kata-kata yang membangkitkan iman, yang memberikan penghiburan, yang menguatkan yang lemah, yang memberikan satu pengharapan kepada orang yang memang sudah putus asa. Ya, jangan isinya melulu mengeluh, isinya hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Obah, ya, ganti status-status di sosmed kita, postingan-postingan yang kita bagikan kepada grup atau kepada orang-orang, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun.
Sehingga kita juga terbangun oleh postingan-postingan kita itu, dan juga teman-teman kita juga ikut terbangun. Jadi kalau kita posting hal-hal yang membuat orang menjadi takut, cemas, ngeri dengan keadaan ini, itu nggak akan mendatangkan berkat bagi dia. Tapi dia akan semakin takut dan semakin takut Bapak Ibu. Ya, kalau kita terus takut dan takut, maka iman kita itu akan semakin mengkeret Bapak Ibu. Dan juga jasmani kita juga ikut mengkeret. Ya, karena yang dari dalam ini akan memancar keluar. Yang di dalam ini juga akan mempengaruhi yang di luar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ketika kita menyadari kita memiliki Yesus Tuhan Raja di atas segala raja dan segala kuasa Bapa sudah berikan kepada dia, maka kita harus memiliki ketaatan atau penundukan diri untuk kita juga memiliki hati seperti hati Bapa. Hati Yesus itu adalah hati yang selalu memikirkan jiwa-jiwa, selalu menyelamatkan manusia. Dalam pikiran Yesus tidak ada setitik pun satu orang umat ciptaannya itu binasa dan masuk ke neraka, enggak. Tapi dalam hati Yesus itu bagaimana caranya supaya manusia ciptaannya itu semuanya masuk surga, menikmati keindahan, menikmati kenikmatan yang dia sudah sediakan di dalam surga. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini yang pertama. Kalau kita menyadari bahwa kita memiliki Yesus Kristus, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, dan segala kuasa sudah diberikan kepada dia, maka kita harus mau pergi untuk bersaksi, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, kalau mungkin kita masih terpaku dengan kondisi sekarang ini Bapak Ibu, mari ingat atau lihat orang-orang terdekat dengan kita. Apakah mereka semua, keluarga kita, famili kita, sudah di dalam Yesus? Itu kan ada bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah kita, tapi kita seringkali mengabaikan. Apakah asisten rumah tangga di rumah kita, dia sudah percaya kepada Yesus? Apakah setelah dia nanti dipanggil Tuhan, sudah ada jaminan akan masuk dan menikmati hidup yang kekal? Seringkali kita hanya memikirkan diri kita. Yaudahlah, kan kamu hanya asisten. Ya udah, kalau kamu mau ikut-ikut, ya kalau enggak pun ya enggak apa-apa lah. Yang penting kamu kerja baik-baik aja, kalau ngepel yang bersih, ya kalau setrika itu ya yang licin. Kalau masak itu yang enak, ya udahlah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, asisten rumah tangga pun adalah sama nilainya di hadapan Tuhan dengan bos, dengan Tuhan. Mereka juga perlu diselamatkan. Mereka juga butuh yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13. Mazmur 145 ayat yang ke-13. Dikatakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bapak Ibu, kalau hal seperti ini mungkin dibuat menjadi satu film atau satu drama, dahsyat luar biasa loh Bapak Ibu. Yang saya mau sampaikan, kalau kita menyampaikan tentang Kristus Raja di atas segala raja, itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Kita katakan, oh Tuhan Yesus itu adalah yang memiliki kerajaan segala abad. Jadi dia tidak mengenal musim. Ya kalau musim ini udah berganti atau periode ini akan berganti, enggak.
Tapi kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Kita katakan, gak ada loh raja di dunia ini. Tidak ada pemerintahan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Mereka ada tahapan-tahapan atau ada waktunya mereka akan meninggalkan kerajaan itu. Ya dikatakan di sini, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Ya berkuasa dan memerintah dalam segala keturunan. Dia tetap ada dan dia tetap up to date Bapak Ibu. Nggak pernah, waduh udah terlalu kuno pengajarannya, sudah terlalu kuno sistem kerajaannya, perlu ditukar atau perlu diperbaharui. Enggak. Dia adalah yang sempurna itu, dan jadi kerajaannya itu adalah kerajaan yang melalui segala keturunan. Artinya dari generasi muda terus sampai generasi kita mungkin berapa generasi ke depan, kerajaannya itu, pemerintahannya itu tetap up to date, sesuai dengan zaman, bisa diterima dalam segala musim. Dan dikatakan Tuhan setia dalam segala perkataan. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita kan di dunia ini kecewa gitu ya. Dijanjiin ini, ya mau dikasih ini, udah tanggal atau saatnya, mana janjinya? Aduh sorry lupa ya, maaflah manusia penuh kekilapan. Ya, bisa janji gombal, bisa janji palsu, bisa lupa janji atau perkataan yang kita pernah sampaikan kepada orang lain. Atau kita mau beri sesuatu kepada dia, kita lupa. Tapi perkataan Tuhan kita itu adalah perkataan ya dan amin. Dia dikatakan Tuhan yang setia dalam segala perkataannya. Dia adalah Allah yang setia dalam segala janjinya. Ketika dia berjanji, maka janjinya itu akan digenapi, akan dilakukan kepada kita. Dan tidak akan pernah dikurang-kurangin. Atau Tuhan itu enggak pernah menyesal ketika mengatakan, Ibu Sipora, aku akan memberkati engkau 1M. Tiba-tiba 1M itu sudah ada di tangan Ibu Sipora. Tuhan itu enggak menjadi, kebanyakan yo. Kok menyesal aku ya? Tadi saja enggak usah 1M. 50 juta aja atau berapa? Ya. Tuhan kita itu bukan seperti kita manusia. Ya, kita kejanjikan, wis lah, seperti ini. Ketika yang dia dapat, yang kita janjikan, atau yang kita mungkin ajak dia usaha join, atau ajak kerjasama, lebih daripada apa yang kita pikirkan, kita menjadi menyesal. Tadi enggak usah tak janjikan atau tak ajak dia. Sekarang ini kan bisnisnya lebih maju dari saya. Padahal dulu saya yang carikan kerja buat dia. Saya yang bantu dia, modalin dia. Kita jadi menyesal. Ya, Bapak Ibu, bulan yang lalu adik saya itu di Jakarta diwisuda jadi dokter. Ya, ketika dia telepon, kami nangis berdua Bapak Ibu ya. Dia nangis, saya juga nangis. Dia bilang, kata-kata yang menyentuh, Bang, terima kasih. Saya bisa menjadi dokter itu karena abang. Karena abang yang biayain saya waktu saya kuliah S1 di STAS. Saya gak jadi dokter Bapak Ibu. Adik saya jadi dokter teologi. Ya, waktu dia di STAS memang S1 saya yang biayain. Dari mulai kuliah sampai wisuda. Tapi saya nggak ada penyesalan. Aduh, coba dulu. Tak biayain kan. Coba saya hitung-hitungan berapa habis uang saya kuliahin dia S1. Dia jadi dokter, dia jadi hebat, dia dikenal orang, saya biasa-biasa aja. Ya, dalam hati saya nggak pernah terbersit seperti itu.
ada dalam pikiran saya, apa yang saya sudah tabur itu dan dia nikmati dan dia menjadi seperti ini sekarang, itu berkatnya dia dan saya juga mendapat berkat dari apa yang dia sudah peroleh itu Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyesal kalau yang kita bimbing, kalau yang kita pernah bantu itu menjadi hebat, terangkat dan lebih tinggi, lebih ternama dari kita menyesal akan itu. Jangan Bapak Ibu. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, firman Tuhan katakan perkataannya itu juga dia setia dalam perkataannya dan dia juga adalah pribadi yang penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Bapak Ibu, yang kedua, ketika kita tahu bahwa Allah kita itu adalah raja di atas segala raja dan dia memiliki kuasa, segala kuasa ada di dalam dia, baik yang ada di sorga dan yang ada di bumi, seharusnya kita memiliki kebanggaan akan Allah. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang kelima, di situ dikatakan supaya kita lebih bangga Bapak Ibu, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan dia. Karena dia melebihi raja yang ada dalam dunia ini, melebihi pemerintah-pemerintah yang ada. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang menaruh kalau mungkin beda kadang di Alkitab. Ya, dikatakan banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Ya, garis bawahi Bapak Ibu dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ini loh, seharusnya kebanggaan kita dengan Yesus kita itu tidak ada yang bisa disejajarkan. Tidak ada yang bisa disamakan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Dia terlalu unggul, terlalu jaya, terlalu tinggi, terlalu hebat. Dikatakan di sini, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu. Ya. LCD proyektor kita ini kayaknya udah butuh diganti gitu ya. Tulisan-tulisan di bawahnya itu udah nggak bisa dibaca. Ya. Dan dikatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah telah lakukan begitu banyak, terlalu banyak, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditakar, dan tidak bisa kita ingat karena terlalu besar, terlalu banyak. Ya, kita tidak bisa ukur tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya. Perbuatan-perbuatannya yang sudah kita alami dan sudah kita terima di dalam hidup kita. Pribadinya seperti ini loh Bapak Ibu. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Kita kok kurang bangga memiliki Allah seperti dia. Hebat. Dan patut diandalkan. Tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kekurangan. Dia adalah yang sempurna. Seharusnya kita memiliki kebanggaan. Dan ketika kita bangga akan pribadi Yesus yang adalah raja di atas segala raja, dan saya yakin kebanggaan seseorang itu akan memacu dia, mendorong dia untuk terus cerita dan cerita. Supaya yang lain atau keluarga kita yang terdekat dengan kita itu semuanya juga menikmati dahsyatnya kuasa Tuhan, hebatnya kerajaan Allah itu, supaya mereka juga bisa masuk ke dalam
hidup yang kekal itu Bapak Ibu. Orang yang hidupnya penuh dengan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, menikmati hal-hal yang luar biasa, dia bangga akan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, keselamatan yang Tuhan telah berikan, itu nggak akan bisa menahan diri untuk berhenti atau stop untuk memberitakan kabar baik, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang lain. Jadi akan termotivasi terus, terdorong, terus dan terus. Karena terlalu banyak untuk diceritakan tentang Allah itu, terlalu dalam, terlalu hebat isi dari Allah itu sendiri. Ya jadi Allah kita itu bukan seperti pepesan kosong Bapak Ibu, atau bungkusan yang gede tapi gak ada isinya, enggak. Tapi dia adalah terlalu banyak atau terlalu kaya cerita atau kisah yang bisa kita gali, yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga menikmati kehebatan, kuasa, dan kedahsyatan kuasa dari Tuhan itu sendiri. Dalam kondisi COVID yang masih belum selesai Bapak Ibu, karena Yesus itu adalah raja di atas segala raja, segala kuasa adalah di dalam tangan Tuhan, baik di bumi dan juga di sorga ini, mendorong kita dan kita disadarkan bahwa kita nggak perlu takut sebenarnya. Karena apa? Karena dia perlindungan kita. Ya, Tuhan itulah sumber perlindungan, dia sumber kekuatan kita, dia penolong dan kota benteng kita yang teguh. Kita lihat dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dan ayat 7, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 46 ayat 2, pasal 46 ayat 2, ayat 7. Ya, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai ayat 10. Dikatakan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ya, ini kerajaan dunia. Kerajaan dunia ini bisa goncang, bisa runtuh Bapak Ibu. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai 10. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ini loh, Allah kita itu raja di atas segala raja. Dia adalah sumber perlindungan kita, dia sumber pertolongan kita. Dia adalah kota benteng kita yang teguh. Sebabnya, jangan racuni kehidupanmu dengan ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Di luaran sana mulai kita dengar, mulai ada isu-isu, ada varian baru dari corona, dan untuk menjangkitkan itu bisa lebih cepat, untuk bisa menjangkiti. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau udah waktunya kita mau dipanggil Tuhan, tanpa dijangkiti corona pun mati kok Bapak Ibu. Ya, tapi jangan juga kita mencobai Tuhan. Saya selalu katakan lakukan bagian kita. Nanti Tuhan lakukan bagian Tuhan kok untuk memproteksi kita, untuk melindungi kita. Bagian kita
Ya, kita tahu kondisinya ya belum terlalu nyaman ya, kalau bepergian tetap pakai masker, jaga kebersihan, jaga jarak, jangan berlama-lama di kerumunan. Itu bagian kita Bapak Ibu. Ya, bagian Tuhan melindungi kita, menaungi kita. Ya, bahkan kata-kata rohani orang Pantekosta kan lebih rohani. Ya, kuasa darahnya itu katanya bisa tutup bungkus kita Bapak Ibu. Udah ditutup, dibungkus lagi. Ya, artinya gak ada celah sebenarnya Bapak Ibu kalau kita dalam perlindungan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari mulai di Natal tahun ini. Tinggal hitungan hari kita akan memasuki tahun yang baru. Mulai tanggalkan hal-hal yang negatif tentang Tuhan, tentang kuasa, tentang pekerjaannya di dalam hidup kita. Ya. Karena orang-orang yang menghayati kehidupan, imannya yang benar, akan mampu melihat Bapak Ibu. Kalau kita adalah orang-orang yang benar menghayati iman kita, kepercayaan kita itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mampu melihat. Dan kita juga mampu untuk menjalani hari-hari yang susah ini, yang berat ini, kita jalani bisa dengan sukacita. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, orang yang benar-benar menghayati kehidupan imannya di dalam Tuhan, dia akan mampu melihat pertolongan Tuhan, cara kerjanya Tuhan. Ya, perlindungan Tuhan, sadarilah jauh melebihi masalah dan kesulitan dalam hidup ini. Seringkali kan karena kita terlalu terpana, terpaku kepada masalah kita itu, maka kita lihat, aduh, gak ada kebaikan, gak ada hal yang menjanjikan, gak ada harapan, semuanya gelap, semuanya mustahil, semuanya sulit, dan semuanya tidak mungkin. Kenapa seringkali kita berpikir seperti itu? Karena kita memang gak benar-benar memahami dan menghayati iman atau mengenal Allah yang kita percayai itu. Sehingga seringkali kita bimbang, seringkali kita cemas. Bapak Ibu, ada sepasang suami istri, mereka sudah berkeluarga dan merayakan ulang tahun emas. Emas itu berapa? Berapa tahun berarti? 50 tahun Bapak Ibu. Kalau perak 25. Kalau besi untuk bangunan gitu ya, nggak ada besi Bapak Ibu ya. Ketika tengah pesta yang dirayakan itu, pemimpin acara panggil si ibu yang sedang berulang tahun dengan suaminya. Wah, udah ulang tahun pernikahan 50 tahun Bapak Ibu. Aduh, senang. Jejer anak mantu, cucu, cicit sudah komplit mengelilingi si papa dan si mama ini. Si pembawa acaranya tanya kepada ibunya, dia mengatakan seperti ini. Ibu, apakah ibu merasa suami ibu ada kekurangannya? Oh, si ibu ini memang semangat. Dia mengatakan seperti ini. Banyak sekali. Sebanyak bintang di langit, Pak. Wah. Si pembawa acaranya tanya lagi. Apakah ada kebaikan suami ibu? Ya, dia tanya dengan semangat juga. Sedikit sekali katanya. Bagaikan matahari di langit. Ya, sedikit sekali bagaikan matahari di langit. Pembawa acaranya tanya lagi seperti ini. Terus, apa yang membuat ibu bisa bertahan hidup bersamanya sampai 50 tahun? Si ibu menjawab seperti ini Bapak Ibu. Ya, karena begitu matahari terbit, semua bintang itu menjadi tidak kelihatan. Benar Bu? Benar Bapak Ibu? Benar ya? Ya, matahari terbit, maka bintang-bintang yang banyak
banyak itu akan nggak tahu kemana perginya, ketutupan dengan terangnya sinar matahari itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita hanya melihat, aduh, aku loh udah berdoa, jengkang-jengking, waduh rasanya apa perlu dilakukan. Sampai hari ini aku belum dijawab oleh Tuhan, belum ditolong Tuhan. Ekonomiku kembang kempis, Senin Kemis. Jabatanku loh nggak naik-naik. Sementara adik kelas ya di bawah saya A, B, C sampai Z, waduh udah sampai kemana-mana. Sementara saya Surabaya ke Jakarta aja sulit untuk ngumpulin uang beli tiket naik pesawat ke Jakarta. Sementara waduh si A, B, C, D itu aduh Singapura hari ini, besoknya Hong Kong, makannya di Singapura, minumnya di Amerika, ya tidurnya di Hong Kong, waduh wes. Ya apa ya, hidupku kok seperti ini. Ya rumahnya kalau hujannya bocor, kalau hujan lebat ya banjir, waduh wes. Kaki udah sampai korengan, gatel-gatel, nimpa-nimpa air, waduh. Pinggang ini udah kayak udang gitu ya. Tahu udang Bapak Ibu? Udang itu kan nggak bisa lurus gitu ya. Ya terus dia bongkok aja seperti ini. Karena terlalu capek. Terlalu berat beban yang kita pikul. Kita lihat hanya gelap, negatif, kurangnya, berkatnya hanya sedikit, jawaban doanya terlambat. Kok nggak tepat apa yang diminta A, dikasih B. Nggak cocok dengan kemauan saya. Rasanya Tuhan itu hanya Tuhan sekelompok orang saja. Janji Tuhan itu hanya kepada orang-orang yang tertentu, enggak termasuk saya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita hanya lihatnya, doaku belum dijawab, aku belum ditolong, penyakitku belum sembuh. Bisnisku belum terangkat, belum diberkati, masih terus membumi. Maka kita enggak akan bisa bangkit. Bahkan kita akan semakin terpuruk Bapak Ibu. Tapi ibu ini mengatakan, waduh kurangnya banyak seperti bintang-bintang di langit. Ya. Tapi dia lihat, dia nggak terpaku kepada kekurangan pasangannya itu. Dia nggak hanya terpengaruh kepada pasangan suaminya itu. Dia nggak mengatakan, ya seperti setitik apa? Nila rusak susu sebelanga. Sebelanga itu seperiuk Bapak Ibu ya. Kadang kalau kita bilang, saya bilang belanga, saya nggak ngerti penggorengan yang ada gitu ya. Kalau di kami belanga ya periuk Bapak Ibu. Ya, setitik nila rusak susu seperiuk. Seringkali Kristen kita seperti itu. Hari ini Tuhan nggak jawab doa saya. Semua pertolongan, semua berkat, jawaban-jawaban doa yang udah kita terima berapa puluh tahun di belakang sana. Jadi lupa, udah wes, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Udah wes, nggak pelayanan-pelayanan, nggak gereja-gereja wes. Bapak Ibu, Tuhan kita itu ketika anaknya atau hambanya mundur, dia nggak pernah rugi Bapak Ibu. Terlalu banyak hamba-hamba atau anak-anak Tuhan yang lebih setia lagi di luar sana. Yang rugi itu siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Ya. Kalau kita tahu kita ngambul, kita ngambek kepada Tuhan kita yang rugi, jangan suka ngambek kepada Tuhan gitu ya. Ya. Kita malah nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Ya, rugi sendiri. Sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di Natal pada sore hari ini kuat mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki Allah, Raja di atas segala raja. Dia Immanuel, Allah yang menyertai dan melindungi kita. Ya, pertolongan Tuhan itu, perlindungannya itu selalu ada bagi kita. Jadi dia Raja di atas segala raja, mampu memproteksi kita, mampu melindungi kita, menjaga kita. Karena dia adalah menara yang kuat, perlindungan yang begitu kokoh, yang sanggup menjaga kita dari segala mara bahaya. Firman Tuhan mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita?
Sama-sama dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita bersama-sama dengan Allah bisa melakukan perkara yang besar Bapak Ibu. Tapi di luar Tuhan kita tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan bisa menghasilkan apa-apa di dalam hidup ini. Tunduk kepala sebentar. Hal-hal apa yang membuat kita mungkin menjadi berkurang kebanggaan kita dengan Tuhan? Kita anggap Tuhan itu ya udah biasa-biasa aja. Seperti Allah yang lain. Jangan biarkan hati dan pikiran kita berlama-lama diganggu oleh hal seperti ini. Tapi biar lewat Natal tahun ini menyegarkan kita kembali bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Dia. Dia terlalu mampu untuk menolong kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, keluar masuk kita. Tuhan akan jaga dan lindungi kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar pada sore hari ini setiap kita mengatakan, hidupku dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidupku. Aku mau berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat tanganmu, akui Dia Allah dan Raja-Mu dalam kehidupanmu. Oh, Engkaulah Raja, Tuhan kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari
Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Yesus yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Angkat suaramu, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Kau Allah yang hebat, luar biasa. Kuasa-Mu nyata, kerajaan-Mu kerajaan yang tidak tergoyahkan, kerajaan yang kekal selama-lamanya. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan. Tuhan Allah yang berdaulat atas penuh hidup kami. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kebaikan-kebaikan dan kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan memasuki candlelight service pada sore hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memasuki perenungan Natal. Dimohon kasih bagi Bapak Ibu yang dekat saklar lampu, mohon bantu mematikan lampu yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan lilin, mungkin bisa angkat tangan supaya nanti pelayan yang bagikan nanti bisa tahu. Bagi yang belum mendapatkan lilin kecil, baik, sudah semua, terima kasih. Dimohon dengan kasih untuk pelayan Tuhan yang membawakan lilin, persilakan untuk maju ke depan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus,
gemerlap bintangmu, gemberlah juru selamat manusia, juru selamat manusia ada datang di dunia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Anak. Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri. Bagaimanapun kondisi yang kau alami sekarang ini, mungkin situasi, keadaan tidak berpihak kepada kita. Jangan menjadi goyah, jangan menjadi tawar hati. Karena kita memiliki Yesus, berarti kita memiliki pengharapan. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, hidupnya sudah Dia berikan kepada kita. Nyawanya Dia korbankan, darahnya pun Dia relakan tercurah dari atas kayu salib. Artinya yang paling berharga dari hidup Yesus Dia sudah berikan kepada kita. Apalagi hal-hal yang sepele, mungkin tentang sandang pangan, pakai, pasangan hidup, pekerjaan. Itu terlalu kecil bagi Tuhan, terlalu remeh bagi Tuhan. Dia sanggup melakukannya bagi kita. Kalau sampai sore hari ini doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan, pertolongan itu belum kelihatan, jangan menyerah. Bangkitkan semangatmu, bangunkan jiwamu. Jangan tertidur. Tetap semangat di dalam Tuhan. Lakukan bagian kita, saatnya Tuhan juga akan lakukan bagian Tuhan di dalam hidup kita. Jalani hidup ini dengan tetap berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berserah sepenuhnya. Tuhan yang si pemilik hidup kita, Dia yang berdaulat penuh atas hidup ini. Tetap percaya dan percayakan hidup kita. Angkat lilin kita tinggi-tinggi. Kita nyanyikan pujian sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang sembah dan puji Dia, sembah dan puji, oh sembah dan puji Dia, sembah dan
sungguh-sungguh lagi bersama-sama katakan. Sembah dan puji, oh Yesus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat lebih tinggi-tinggi lilin di tangan kita. Sembah dan puji Yesus Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan oleh segala umat-Mu. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Oh, kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, amin. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih Yesus yang begitu besar. Kau yang rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu di sorga, turun dan datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, lebih hina daripada hidup kami, karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali kurang mengasihi Tuhan. Ampuni kami yang kurang memberikan perhatian kepada Tuhan. Seringkali kami hanya sibuk dengan diri kami sendiri, sibuk dengan aktivitas kami, dan kami mengabaikan persekutuan kami dengan Tuhan. Meninggalkan keintiman kami. Tuhan, tolong kami. Biar lewat Natal pada sore hari ini, setelah kami diingatkan kembali bahwa Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami adalah Raja di atas segala raja. Sanggup membela, menjamin, menolong, memberkati dan juga mencukupi segala kebutuhan kami. Kau adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, naungan kami. Tuhan yang sanggup membentengi kami, meluputkan kami dari segala hal-hal yang buruk dan dari segala hal-hal yang jahat. Sebabnya kami tidak perlu takut dengan apapun yang ada dalam dunia ini, tapi kami semakin berserah sepenuhnya dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat sukacita yang abadi yang berasal dari Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima damai sejahtera yang melimpah yang berasal dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Biar kami hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini membawa terang. Supaya sekeliling kami yang gelap itu dengan kehadiran kami berubah menjadi terang. Jadikan kami tetap menjadi garam dan terang. Membawa pengaruh yang baik, pengaruh positif kepada keluarga kami, kepada sekeliling kami, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Lampu bisa dinyalakan dan lilin dimatikan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal bagi kita semua. Saya sampaikan pengumuman.
Kamis depan kita tetap ada 2 puasa di tempat ini. Kita mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Hari Sabtu ini youth-nya masih libur dulu sementara. Hari Minggu tanggal 26 kita ada ibadah raya di tempat ini pagi jam 8 dan sore jam 4. Ya, maaf untuk tahun ini tanggal 25 kita belum bisa rayakan. Tapi untuk tahun-tahun ke depan kita akan rayakan seperti yang dirayakan oleh semua umat Tuhan di muka bumi ini. Ya. Jadi rencana kita untuk doa tutup tahun kita akan adakan Bapak Ibu tanggal 31 malam di tempat ini. Ya, seberapapun yang datang kita akan berdoa bersama-sama. Jangan melangkah memasuki tahun 2022 sebelum kita datang dulu di bawah kaki Tuhan, berserah, minta pertolongan dan minta petunjuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, siapkan waktu kita malam tahun baru kita ada di tempat ini bersama-sama merayakan tahun baru. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, setelah kita akhiri nanti Bapak Ibu bisa turun ke bawah menikmati makanan minuman yang sudah tersedia yang dibawa oleh kita juga ya, dari kita untuk kita nikmati bersama-sama ya. Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian Aku Cinta Padamu Yesus. Kami akan nyanyikan Hosana bagi Raja di atas segala raja. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Mari sama-sama bangkit berdiri, nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sekali lagi katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, haleluya. Tidak cukup kata-kata syukur dan terima kasih kami kepada Yesus Tuhan. Kami merasakan kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun ini.
Bahkan kalau sore hari ini juga kami ada bersama-sama merayakan Natal di tempat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Bersyukur buat sukacita yang kau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang kami nikmati di sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa. Buat cuaca yang begitu luar biasa mulai pagi sampai malam hari ini. Sehingga memungkinkan seluruh sidang jemaat Tuhan datang tanpa basah kuyup. Kami bersyukur buat cuaca yang baik. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang kami lakukan, bagian apapun yang kami perbuat untuk Tuhan, kami percaya Tuhan yang memperhitungkan semuanya itu. Berkati kami, Tuhan tahu segala pergumulan, masalah, persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan yang menjadi jawaban yang pasti bagi kami. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Dalam Yesus ada jalan keluar. Karena Tuhan yang membukakan jalan itu bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan gereja Tuhan GPP Siloam Pondok Canda dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetap menjadi kepala atas gereja ini. Menjadi gembala agung, memimpin. Tuhan yang juga akan mencukupi segala kebutuhan operasional gereja ini. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan yang curahkan damai sejahtera buat bangsa kami. Keamanan, kerukunan terjalin buat bangsa kami. Tuhan yang lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala pikiran-pikiran yang jahat. Tapi biar bangsa kami semakin maju, persaudaraan semakin erat. Pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan yang memberkati. Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Tuhan yang berikan kekuatan, berikan kesehatan, kemampuan, kecakapan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk membawa dan menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ini. Terima kasih Bapak. Kota Surabaya, Pondok Chandra dan Sidoarjo ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami aman untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati makanan minuman yang akan kami nikmati. Berkati keluarga-keluarga yang membawa makanan ini. Dan kami nikmati bersama-sama dengan ucapan syukur. Tuhan yang membalaskan yang terbaik bagi setiap kami yang sudah ikut juga berpartisipasi buat perayaan Natal pada malam hari ini. Setelah acara semua selesai, kami pulang rumah kami. Kami percaya ada perlindungan dan pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami tiba di rumah kami dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu mari arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Pulang dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Hikmat, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus ada bagi kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat Natal, selamat sore bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.